Hai para orang tua, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan sebuah topik yang agak sensitif, yang biasanya banyak orang tua menghindari untuk bicara dengan anaknya. Kita mau bicara mengenai yang namanya bunuh diri. Tahukah Anda, dari tahun ke tahun angka bunuh diri semakin tinggi. Dan yang sering kali terjadi adalah dari 90% yang mencoba melakukan bunuh diri dengan luar biasa, merasa apa? Dia tidak dipahami sama sekali oleh orang terdekatnya. Dan apa yang terjadi? 86% dari keluarga sama sekali tidak tahu bahwa anaknya pernah mencoba bunuh diri. Bayangkan, 86% nggak tahu. Ini penting. Ini bicara tentang nyawa, ini berbicara mengenai kehidupan orang yang kita sayangi, yang tiba-tiba bisa hilang begitu saja karena sama sekali kita nggak peka. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal. Saya mau mulai dengan bicara tentang mitos dulu, yang sering kali banyak pendidik maupun terutama orang tua salah kaprah. Mitos yang pertama adalah banyak orang tua berpikir bahwa anak yang mengancam bunuh diri itu karena mereka butuh perhatian. Itu salah besar. Yang namanya bunuh diri itu adalah ancaman yang serius. Jadi bukan karena mereka butuh perhatian. Dan tahukah Anda, dari berbagai kasus bunuh diri yang terjadi dan akhirnya berhasil, sebenarnya 75% sampai 80% sudah memperingatkan kepada orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Jadi ini karena ada sesuatu yang memang butuh diselesaikan. Mitos yang kedua, banyak orang tua yang berpikir kalau membicarakan bunuh diri itu dengan anaknya, malah nanti ujung-ujungnya memberikan ide kepada anaknya untuk bunuh diri. Itu adalah salah besar juga. Ingat loh ya, mau Anda omongin atau nggak ngomongin, anak itu cukup cerdas kok. Kalau sampai mereka memikirkan tentang hal itu artinya sesuatu yang serius. Artinya, kalau semakin tidak dibicarakan, peluang mereka untuk melakukan itu akan menjadi semakin besar. Mitos yang ketiga, ketika anak kita mengancam untuk bunuh diri dan tiba-tiba kemudian ancaman itu tidak ada lagi, banyak orang tua yang berpikir bahwa itu berarti sudah selesai. Belum tentu. Bisa jadi loh ya, anak Anda itu sudah membulatkan tekadnya. Dia sudah menemukan caranya, dia sudah tahu kapan waktunya. Mitos yang keempat adalah banyak orang tua, pendidik juga berpikir bahwa bunuh diri adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Anda salah. Kenyataannya banyak bunuh diri yang sebenarnya bisa dicegah. Dan ternyata memang berhasil dicegah ketika si orang tua atau pendidiknya bisa membicarakan atau membahas tentang hal ini dengan anaknya. Dan akhirnya kemudian tidak jadi dilakukan. Dan ternyata anaknya malah lebih sukses berhasil dan memberikan banyak hal yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, sebagai seorang pendidik ataupun sebagai orang tua yang peduli dengan anak, saya ingin berbicara juga beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan. Bagaimana anak kita punya potensi untuk bunuh diri yang lebih besar. Pertama adalah apabila riwayat dalam keluarga pernah terjadi bunuh diri. Survei mengatakan di dalam keluarga di mana pernah ada riwayat bunuh diri, potensi untuk terjadi menjadi begitu besar. Ini mirip seperti penyakit. Yang nomor dua adalah hati-hati kalau dia dalam kehidupannya pernah mencoba untuk bunuh diri. Peluangnya akan menjadi semakin besar buat dia untuk bunuh diri dan mencoba lagi. Yang ketiga adalah kalau dia stres atau dia mengkonsumsi obat-obatan. Atau yang terakhir, faktor resikonya adalah ketika baru saja terjadi situasi atau keadaan yang bisa menjadi pemicu mengapa seseorang itu akan bunuh diri. Dia gagal ujian, dia gagal mendapatkan pendidikan yang dia harapkan, atau misalnya katakanlah baru saja kehilangan orang yang dia kasihi, atau kehilangan orang yang tercinta. Nah, berikutnya juga yang perlu kita perhatikan sebagai orang terdekat atau orang tua, sebagai pendidik adalah ada beberapa tanda-tanda jangan-jangan anak ini punya niat untuk bunuh diri. Satu, kalau tiba-tiba si anak itu mulai banyak bicara mengenai kematian, atau juga berbicara tentang bunuh diri dan ancaman-ancamannya. Yang ketiga, ketika si anak yang tadinya bergaul ceria tiba-tiba menarik diri. Jadi ada perubahan pola perilaku dalam kehidupan si anak itu. Yang berikutnya, termasuk juga pola perubahan perilaku adalah tiba-tiba si anak itu mulai membagikan barang-barang kesenangan yang begitu sayang tidak mungkin dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kan perubahan perilaku, Anda mesti waspada. Atau yang tadinya berminat, bersemangat tentang sesuatu, tiba-tiba kehilangan minat sama sekali. So, itulah beberapa tanda-tanda yang bisa jadi kewaspadaan kita bahwa anak ini mungkin memikirkan sesuatu yang berkait dengan bunuh diri. Langkah berikutnya adalah Anda perlu mencoba untuk berbicara karena beberapa alasan-alasan yang penting ini. Misalnya contoh, kalau Anda melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan, tiba-tiba ada pisau, tiba-tiba ada obat-obatan, ada racun atau apapun, ada tali dan sebagainya yang membuat Anda curiga. Atau yang kedua, apabila
Anda melihat dan mendengar ancaman bunuh diri dan sebagainya. Kadang-kadang kita bisa melihat melalui postingan dia di sosmed. Ketika dia banyak berbicara mengenai hal itu, Anda perlu bicara secara khusus dengan dia. Atau yang ketiga, Anda melihat secara persis bagaimana kehidupan dia berubah total. Dan Anda merasa mempunyai kecurigaan. Nah, di dalam pembicaraan itu, apa yang perlu ditanyakan? Yang biasanya sebagai seorang pendamping, sebagai seorang psikolog, atau konselor, ketika melakukan pembicaraan tentang yang berhubungan dengan bunuh diri, ada 3 hal yang biasa digali. Satu adalah apakah belakangan ini dia sungguh berpikir tentang bunuh diri. Yang kedua, apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya yang tidak kita ketahui. Dan yang ketiga adalah apakah dia punya rencana dalam waktu dekat ini untuk melakukan hal seperti ini. Melalui obrolan dan penggalian kita, kadang-kadang kita bisa melihat seberapa bulatnya tekad dia untuk mengakhiri hidupnya. Setelah obrolan ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik adalah melakukan A, C, dan T. Jadi yang pertama-tama adalah acknowledge. Kita memahami, kita menyadari kenapa pikiran itu muncul. Tahu nggak yang seringkali terjadi? Ketika seorang anak bicara tentang niatnya untuk bunuh diri, banyak loh orang tua bilang, masa sih anak-anak kecil pikiran seperti itu? Jangan loh. Jadi kadang-kadang disepelekan. Seorang konselor, seorang pembimbing yang baik, kadang-kadang adalah menghargai apa perasaan pikiran. Maka harus di-acknowledge, harus dihargai pemikirannya. Menghargai bukan berarti kita setuju loh ya. Tapi kita cuma memahami bahwa saya belajar untuk melihat dari kacamatamu kenapa kamu merasa itu alternatif yang harus kamu lakukan dalam hidupmu. Berikutnya, C, care. Menunjukkan kepada dia bahwa apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rencanakan, kamu harus ingat bahwa masih ada seseorang yang peduli dengan kamu. Paling nggak, saya peduli dengan kamu. Tahu nggak? Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena merasa hidupnya itu hampa, sia-sia, dan merasa hidupnya tidak ada yang mempedulikan. Dan itu sebabnya kenapa care itu adalah salah satu obat yang sangat mujarab untuk orang-orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan berikutnya adalah T, talk through, membicarakan, mendiskusikan, menggali tentang hal itu. Dalam hal ini sebenarnya adalah kadang-kadang berusaha untuk menghindari, untuk cepat-cepat menasihati orang itu untuk stop dan berhenti. Kadang-kadang tidak sesimpel itu. Kadang-kadang di balik niat bunuh diri ada sesuatu permasalahan yang lebih besar. Itu sebabnya buat saya adalah bukan cuma sekedar kita menghentikan dia bunuh diri, tetapi yang jauh lebih penting adalah berbicara apa sih alasannya, apa sih di balik itu, apa sih persoalannya, apa sih yang dia butuhkan dalam hidupnya. Itu yang jauh lebih penting. Nah, banyak orang tua dengan cepat fokus pada bagaimana caranya supaya anak itu tidak mau bunuh diri aja. Makanya saya seringkali katakan kepada para orang tua pendidik, kadang-kadang kita harus talk through untuk menggali. Ada persoalan, ada hal yang lebih besar. Misalkan bisa jadi dia kehilangan tujuan hidup. Dia merasa bahwa dia kehilangan orang yang begitu dia kasih. Dia merasa bahwa apa yang dialami itu sesuatu bencana yang luar biasa. Karena dia merasa gagal. Tidak mencapai apa yang sebenarnya dia inginkan. Disitulah kita perlu jadi teman, sahabat untuk mengajak dia bicara. So, intinya di semua problem tentang bunuh diri pada anak kita, pada orang yang kita kasihi, orang yang di sekitar kita, ada satu poin penting yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat, yaitu apa? Take it seriously. Kita harus menyikapi sesuatu ini dengan serius. Kalau muncul ancaman bunuh diri, kalau muncul usaha untuk bunuh diri, kalau muncul pikiran-pikiran seperti itu, jangan pernah kita menyepelekan. Dan ingat loh ya, berbicara, ngomongin tentang hal ini sangat penting dan kadang-kadang bisa menjadi pencegahan yang luar biasa. Dan banyak usaha bunuh diri akhirnya gagal karena akhirnya sempat dibicarakan. Dan semoga obrolan ini buat Anda para orang tua pendidik, orang-orang yang care, para pendamping, semoga dengan cara ini kita bisa menghindari anak-anak kita dari usaha yang sia-sia dengan cara mengakhiri hidupnya. Dari saya, Dr. Tio Martin. Salam antusias.